Kabar? Baik-baik, Pak. Nanti dah saya naik dulu nanti ke atas. Siap. Biar nggak ganggu. Saya naik dulu ya. Ya, Pak. Terus jangan keganggu. Lanjut ya Pak ya. Lanjut. Izin ya Pak. Ya. Ya, Pak. Baik. Kami sedang kalau kita dibilang zaman kolonial kan di dalam ruangan ini, di dalam taman kita. Jadi boleh, bukan berarti kita tidak mau yang kekinian. Boleh tari hip hop Korea, boleh tari Jepang dan sebagainya. Tapi apa keistimewaan Jakarta dari Singapura? Ada yang bisa bantu saya? Karena kita memiliki akar budaya. Singapura kebanyakan nggak punya tari topengnya, dia adanya India, ya kan? Adanya Melayu, adanya Chinese. Dengan adanya sosial media, mau ke Raja Ampat, apa mau pergi ke Singapura? Raja Ampat. Ya, semua jawabnya Raja. Kenapa mau ke Raja Ampat? Indah. Melihat. Intinya adalah yang tanpa Bapak Ibu sadarin, Ibu Bapak ingin melihat alam. Nggak pengen ke Singapura lagi, karena semua buatan. Ya, dengan tingkat kehidupan kita sekarang yang semakin stres, semakin dikejar target, kita diminta secara sadar atau Bapak Ibu tidak sadari, Ibu Bapak ingin berdekatan dengan alam. Ya, alam yang paling dekat adalah sudah disediakan oleh Dinas Pertamanan, Taman Lingkungan, Taman Maju Bersama ini. Jadi semoga taman ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Next, garden. Bapak Ibu tahu, Singapura akan menambah ruang terbuka hijaunya, Pak Ganis mau izin sampaikan. Mereka untuk tahun 2030, Pak, mereka berniat menambah ruang terbuka hijau mereka 200 hektar. Dari mana? Singapura pulaunya segitu-gitu aja. Ya, tapi sampai tahun ini mereka sudah mencapai 50%-nya, sudah bertambah 100 hektar. Dari mana? Dulu kita, curiganya kan, suzon tuh Pak, dari reklamasi. Kita dulu berapa pulau Riau kita yang hilang kalau Singapura bisa menambah, ternyata tidak Pak. Ya, Singapura menambah ruang terbuka hijaunya dari penambahan roof garden-nya Pak. Jadi semua taman sekarang sudah menjadi mandatori keputusan bahwa gedung-gedung yang baru dibangun harus memiliki roof garden, taman di atas atap. Ya, jadi gedung Bapak nanti sudah kekinian loh Pak, sudah maju selangkah dari yang lain. Kami membuatkan di gedung Bapak di atasnya adalah roof garden, di atas atapnya bisa ditanami. Ya, oke. Ya, ini jadi kita harus kekinian kita dan ke depan kita. Tujuannya apa? Agar semua air hujan yang jatuh ke muka atap, permukaan atap bisa diserap oleh tanaman, juga bisa diturunkan. Itu bisa menurunkan 30% pencegahan banjir. Ya, next. Nah, ini adalah konsep desain kami. Ya, semua desain kami selalu berdasarkan 5 panca indera. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu tiap hari, tiap menit lihat HP, benar nggak? Pandangan paling dekat lihat HP. Apa lagi kalau lihat Tokopedia, ya? Kemudian pendengaran sekarang paling peka pendengarannya apa? Paket, ya kan? Ada kiriman paket, semua langsung dengar. Karena itu kami memiliki memasukkan konsep ketika mendesain 5 panca indera. Kami menaruh pohon yang namanya pohon Kigelia pinnata atau pohon sosis. Buahnya besar, bunganya warna merah. Kami menanam yang namanya pohon buni, pohon salam. Ada yang masih tahu pohon buni? Ini alhamdulillah kalau di Jakarta Timur semua masih tahu pohon buni.
Kalau di Jakarta di anak milenial sekarang, buni udah jadi satu barang apa ya gitu. Ya, pernah beredar di sosial media, saya dapat WA, Bu ini buah apa yang enak dan manis? Dasar anak sekarang nggak tahu pohon buni. Kalau kita tidak melestarikannya, kita tidak menanamnya, maka kita besok tinggal melihat di Google aja pohon buni itu seperti apa. Ya, tahu-tahu diakui Malaysia ribut lagi. Ya, jadi jangan sampai maka itu kami tanam pohon buni. Dengan menanam pohon buni akan mengundang burung. Jadi burung akan datang, burung akan memberikan suara-suara. Bapak Ibu sekarang mulai peka lagi telinganya, bukan peka terhadap bunyi handphonenya aja ya. Ya, oke. Jadi itu tujuannya kami. Yang ketiga adalah tekstur, Pak. Kita udah permukaan telapak kita udah biasa semua yang nggak merasakan lagi unsur alam. Paling dekat pencak HP, ya. Nah, kita menaruhkan batu alam, daun yang bertekstur dan sebagainya. Ini untuk indera pencecap dan kami juga nanam serai. Ya, saya nanamnya juga jangan satu. Mari kita nanam yang banyak, gitu. Pernah saya harus mendesain satu pabrik perhiasan di Bali. Perhiasannya nggak dijual di Indonesia. Dari Bali langsung ke New York. Apa yang mereka lakukan, Pak? Mereka menghitung tenaga kerjanya di sana. Berarti perlu karbohidrat dari padi berapa? Perlu vitamin C berapa? Akhirnya mereka nanam jeruk. Karyawannya gantian memelihara taman. Next. Ini yang adalah sorry, maaf ya. Saya akan cepat saja. Ini yang penting sekarang. Semua pohon kita kasih nama. Ya, semua pohon kita kasih nama, baik nama lokal, nama Latin, dan kalau bisa Bapak nanti kita menjadi satu pusat jalan. Mau bikin bazar nggak perlu nutup jalan sana, jalan sini, kita ya nggak tahu jalan sini. Ini garden, Pak. Di luar negeri orang yang sakit belum tentu ke rumah sakit sekarang. Mereka dengan mendata tentara Amerika yang kembali dari perang, di rumah sakit dibikinkan taman seperti ini. Kita mempunyai areal yang menjadi tempat berkumpul, ya, ada bencana alam dan sebagainya ya. Tentu kita harapkan. Next, ini adalah konsep kami. Next, Pak, lanjut saja. Konsepnya ulang. Ini tadi yang contoh roof garden. Kita akan sesuai permintaan Bapak kita bikinkan juga lapangan futsal dan setengah lapangan basket. Next. Ya, ini tampak atasnya. Ya, jadi efek hijaunya dan kita bikinkan jalur jogging track. Kita usahakan semua area bisa didatangi, bisa dieksplor. Satu yang penting sekarang apa Pak di dalam taman dan dimanapun adalah keamanan dan kenyamanan. Ya, jadi kita ingin taman ini juga aman, nggak jadi tempat terjadi perbuatan anak-anak yang tidak kita inginkan. Next. Oke, ini juga next. Ini ya futsal dan setengah lapangan basketnya kita sudah sediakan. Nah ini penting Pak, ada 2 areal pertanian yang kami buatkan untuk Bapak. Jadi kalau tadi di grup akan dibikinkan komunitas, ketuanya siapa, anggotanya siapa, mari bergantian menanam. Benar-benar menanam, mau secara organik, mau secara anorganik. Boleh, ya karena tanaman-tanaman yang kita ya sehari-hari, misalnya PKK, masih ada nggak sih PKK sekarang? Sorry ya, masih ada PKK ya. Baik, artinya kan misalnya ada pertemuan, marilah kita menanam. Habis itu ibu-ibu PKK-nya panen sayurannya, masak bersama di situ, ya untuk anak TK dan sebagainya. Next, lanjut. Ya, ini tadi roof gardennya ya, di atas bangunannya kita bikinin roof garden, artinya taman di atas atap. Next, Pak. Bu, sekarang harga petai mahal nggak? Mahal. Jadi kita nanam petai ya? Setuju? Oke ya. Kita nanam pohon syukur. Melinjo masih mau nggak? Melinjo masih mau ya. Pohon salak? Bener, pohon jengkol. Mahal sekali jengkol. Mungkin kita masukin selanjutnya. Dodi dicatat aspirasi jengkol ya. Pohon buni itu saya setuju. Ya. Tapi tetap ada yang saya tanamin pohon wangi ya Pak. Jadi yang namanya ini kalau di Jawa bilangnya arung dalu.
dia berbunganya wangi sekali pagi siang malam. Jadi kalau pohonnya berbunga wangi malam jangan takut ya, nanti dibilang di situ ada sesuatu lagi ya. Tapi memang saya tanam pohon yang berbunga wangi. Oke? Kuning dan sebagainya ya, ada pandan. Oke? Next. Kurang lebih saya rasa ini yang terakhir ya. Bapak Ibu, terima kasih sudah kami diberikan kesempatan kemarin kami untuk menyampaikan konsep. Semoga berkenan, kami terbuka terhadap usulan dari Bapak Ibu. Semoga kedepannya taman-taman yang disediakan bisa memberikan kebaikan untuk kita semua. Untuk kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian terima kasih Pak Gubernur yang sudah hadir di tengah-tengah diskusi kita. Sekarang Pak Wali, terima kasih. Kemudian kita mulai saja sesi pertanyaan yang pertama dari para bapak-bapak dari warga. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan sekaligus yang ingin bertanya kepada masyarakat. Jadi ini sehubungan dengan yang pembangunan Taman Mangku Bersama. Jadi kita sudah dengarkan semua apa yang kita akan lakukan dari hasil FGD pertama dan kedua. Nah, mungkin silakan siapa yang mau bertanya sebelah kanan ini. Silakan, ayo jangan malu, semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Nama saya Dahlan. Saya Ketua RW 03. Kebenaran saya dengan Pak LMK juga. Ketua RW 03 bersama dengan Pak LMK saya hadir. Nggak tahu sih kalau Pak Anies hadir, gitu. Beneran. Ini surprise Pak Anies. Salam Anies Sandi, Pak. Saya nomor 29, Pak. Terima kasih. Saya sangat setuju dan alhamdulillah Pak Anies sudah salah satu mewujudkan dari janjinya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi taman bersama tadi. Mudah-mudahan juga menjadi bahagia bersama nantinya Pak Anies ya. Nah itu yang jadi harapan kita. Tapi saya melihat tadi konsepnya sangat indah memang. Cuma kita sebenarnya cukup merindukan hal ini. Begitu kemarin tahun lalu kalau nggak salah Pak Lurah menyampaikan akan ada di 2012 dan akan diwujudkan di 2019 ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi impian kita gitu ya. Tadinya kita di taman ini ya kita mengenal adalah lingkungan. Tetapi taman ini memang sangat kita nantikan gitu ya. Termasuk juga di lingkungan saya yang itu ada taman kota mungkin tadi. Taman kota kalau nggak salah itu di RW 03 itu ya. Nah, yang saya tanyakan adalah saya berharap banyak di taman ini juga nantinya karena taman bambu itu susah sekali larangan itu untuk merokok. Di sana itu memang tidak ada lokasi itu sehingga lokasi orang merokok bahkan. Nah ini apakah memang petugasnya itu yang harus kita harapkan atau petugasnya harus mungkin punya keberanian untuk menegur pada saat memang ada, bukan hanya petugas sebenarnya juga kita sebagai masyarakat juga pada saat ada lokasi taman ini kita harapkan adalah memang bebas dari polusi merokok ini. Nah di Taman Bambu contohnya yang ada di area perbatasan Lubang Buaya 1 dan itu kita akui memang sangat susah kita mengatur untuk orang agar terbebas dari rokok. Nah mungkin di kawasan ini saya berharap ada logo ataupun larangan-larangan untuk merokok sehingga anak-anak kita ini terbebas dari yang tadi konsep taman ini bisa benar-benar terwujud taman bersama sehingga bahagia bersama juga gitu, bahagia bersama warganya. Nah mungkin itu karena memang saya lihat tadi tidak ada itu untuk arahan untuk yang merokok gitu ya. Nah mudah-mudahan nanti ada ininya lah, ada desainnya atau ini tidak boleh merokok, ada kawasan bebas rokok atau kawasan bebas asap atau bebas apa gitu ya. Atau kita harapkan memang ada areanya itu kalau memang harus ada area merokok bukan di taman itulah. Nah, itu mungkin yang perlu saya sampaikan dan saya juga ingin memastikan kapan sih sebenarnya taman ini diwujudkan gitu ya. Nah itu karena memang kita melihat sangat wah gitu tadi yang dipaparkan oleh Ibu gitu ya. Nah ini saya berharap banyak secepatnya. Terus satu lagi adalah kalau bisa pada saat itu taman itu memang nanti itu sudah berdiri, sudah ada kita wujudkan. Nah kalau bisa
kita sebagai warga juga ada juga yang bekerja di situ, gitu, warga-warga di situ. Jangan orang-orang yang mana, tetapi taman kita warganya orang mana tahu. Nah itu kita harapkan gitu. Mungkin yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi ini kita akan proses di BPBC. Insya Allah Agustus sudah terwujud taman Bapak. Kemudian kalau untuk taman rokok yang bebas rokok, idenya bagus banget Pak. Dan memang ke depan kita sudah buatkan desain. Dalam satu taman itu ada lokalisasi untuk orang yang merokok. Jadi tidak semua taman itu untuk orang yang merokok, ya. Jadi supaya anak-anak kita yang datang ke taman itu menjadi sehat. Jangankan untuk bebas rokok, semua sarana prasarana seperti CTG harus kita bersihkan supaya anak-anak terhindar dari semua penyakit. Ya, kemudian ini pun juga harus semua warga mempunyai rasa kepedulian, ya. Jadi bukan hanya pemerintah saja tanggung jawab memelihara, tapi kita berharap semua warga juga memelihara taman tersebut. Ya, karena itu marilah kita bersama-sama kita wujudkan supaya taman-taman kita menjadi lebih baik. Ini kemudian yang penting doanya ya Pak ya. Tahun ini kita mempunyai satu taman lagi di lokasi Lubang Buaya. Kemudian ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Saya Dino dari Kelurahan Lubang Buaya, Ketua KKM Kelurahan Lubang Buaya. Di sini ada dua hal yang ingin saya sampaikan, juga bertanya juga. Pertama, apakah dimungkinkan taman bermandi bersama ini bisa dipadukan menjadi taman ruang terbuka pengembangan usaha kecil. Misalnya di hari Minggu ada pedagang kue, ibu-ibu nasi uduk, pedagang kecil yang rumahan ya, bisa dia dikasih area-area khusus, jadi tidak harus tertata penempatannya. Jadi yang olahraga yang ada di situ bisa langsung di situ. Kualifikasinya untuk hadir di situ, mendagang kesehatannya, higienisnya harus diperhatikan yang dagang di situ. Jadi apakah dimungkinkan? Karena saya juga punya usulan bagaimana membuat pemerintah DKI ini membuat ruang terbuka untuk pengembangan usaha kecil, di mana seperti Petra di situ ada koperasi yang memberi langsung bisa menyampaikan dan mendagangkan hasil karyanya sekaligus. Jadi ini maksudnya bisa dipadukan nanti kalau bisa disesuaikan supaya bisa itu terwujud. Yang kedua mengenai security-nya. Di sini tadi tidak dijelaskan mengenai ada CCTV. Sedangkan di taman itu sekarang banyak kejadian disalahgunakan oleh remaja. Seperti itu. Kalau kita mengandalkan pada petugas keamanan atau satpam itu terbatas. Kadang-kadang lebih pintar mereka yang menyelinap, gitu. Jadi tolong diperhatikan bisa diadakan juga CCTV-nya untuk memantau secara 24 jam kira-kira apa saja, karena yang dilakukan di taman itu segala aktivitasnya itu yang ada aktivitas yang baik, kadang juga yang tidak baik. Jadi semuanya perlu dipantau. Semuanya ini sudah bagus, tinggal nanti dalam pelaksananya itu harus hal-hal yang detail itu bisa melalui kita amati lah, kita perhatikan. Seperti yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga harus sama-sama mengawasi yang ada di taman. Karena kalau sebetulnya setiap taman itu ada pamdang keamanan. Karena keterbatasan kita, jadi justru di taman ini, taman maju bersama ini, marilah kita kepada warga sama-sama mengawasi, sama-sama memelihara, sehingga di semua taman itu menjadi lebih nyaman dan aman. Kemudian untuk usaha kecil dimungkinkan, tapi tidak menetap. Jadi setiap hari Sabtu dan Minggu ketika warga berrekreasi, bisa saja kita sambil makan, kita berpiknik, artinya kita bisa memanfaatkan semua fasilitas yang ada di taman tersebut. Gitu. Jadi mungkin kita untuk ke depan memang RTH itu bukan hiasan Pak, bukan hanya untuk dilihat saja, tetapi fungsinya harus kita maksimalkan. Jadi mungkin
kita himbau saran kepada semua komunitas masyarakat di sini ya kan, supaya bisa menghidupkan RKH yang sudah sebangun gitu. Jadi marilah kita buat kegiatan-kegiatan supaya setiap harinya taman itu bisa ada interaksi sosial. Mungkin itu sementara yang dapat saya sampaikan. Sementara ini sebentar akan ada sambutan dari Pak Gubernur. Mohon izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati anggota Dewan Wakil Rakyat Daerah kita Pak Muhammad Syarif, Pak Wali Kota, Ibu Kepala Dinas, Susi. Juga tadi saya sempat mendengarkan paparan dari Ibu Anggia, mana bagian? Itu dia. Bu Anggia, dan juga di sini hadir beberapa Pak Andi Muhammad Jufri, Pak Muhammad Imanullah, serta para peserta FGD pada pagi hari ini. Saya merasa bersyukur sekali, alhamdulillah, bahwa pada pagi hari ini bisa ikut menyaksikan dari dekat bagaimana proses penyusunan rencana untuk pembangunan Taman Maju Bersama. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang membedakan sebuah kegiatan seperti pembangunan taman ini dengan pembangunan taman-taman biasanya adalah datang dengan ikhtiar untuk kerja bersama. Jadi ini bukan pemerintah bangun, kemudian masyarakat pakai, kalau ada masalah lapor kemudian hari ini. Ya, dari sekarang kita mulai dengan berdialog, merencanakan secara bersama-sama. Jadi saya ingin sampaikan terima kasih, bersyukur Bapak Ibu sekalian menyempatkan hadir di sini untuk sama-sama kita merancang. Jadi yang akan dibangun di sini namanya Taman Maju Bersama. Kenapa namanya Taman Maju Bersama? Majunya bersama-sama. Betul lah, gampang kali kan? Majunya sama-sama gitu. Gak perlu pakai ilmu rocket science supaya majunya sama-sama. Dan Bapak Ibu, tadi saya sampaikan bahwa tinggal di kota itu, di Jakarta, itu punya 3 ruang. Ruang pertama, ruang kedua, dan ruang ketiga. Ruang pertama itu di mana? Di rumah. Itu ruang pertama kita, keluarga. Ruang kedua di mana? Tempat kerja. Itu ruang kedua kita. Kalau anak-anak namanya sekolah. Ini ruang kerja. Ruang ketiga di mana? Antara keduanya. Itulah ruang ketiga kita. Ya, di lingkungan masyarakat. Betul ya Mas? Di lingkungan kota itu ruang ketiga kita. Nah, kita ingin ruang-ruang ketiga kita itu dibangun untuk interaksi. Jadi kami garis bawahi tamannya itu jangan jadi tempat untuk ditonton. Kalau bahasa Inggris ada apa namanya garden, ada park, beda. Kalau garden itu untuk dilihat, karena itu rumputnya nggak boleh diinjak, tanamannya ditonton, nggak boleh dipegang. Tonton untuk dilihat. Kalau park untuk buat main, buat kegiatan, boleh diinjak nggak rumputnya? Boleh dong. Nah, kita kebanyakan kalau membuat taman diberi nama garden untuk dilihat, nggak boleh diinjak. Kalau diinjak salah sekali. Lah anak main di mana kalau nggak bisa nginjak rumput? Betul nggak Bu sekalian? Nah, jadi nantinya kita berharap taman ini menjadi tempat interaksi. Nah, alhamdulillah listrik boleh mati, mikrofon jalan terus. Ini nggak tahu nih doanya apa nih kita terus. Kenapa? Jadi Bapak sekalian saya hormati, dengan forum ini kita berharap pendekatan pemerintah sekarang bukan pendekatan jalan sendirian. Pemerintah sekarang bekerja bersama masyarakat. Itu pendekatan kita. Jadi ini hasil perjuangan semua nih. Jadi pendopo berapa? 9. Pendopo 9. Ini perjuangan kita ingin agar memajukan kota itu bersama-sama. Kami yang berseragam nih dengan Bapak Ibu sekalian yang warga itu bekerja bersama. Ini namanya kolaborasi. Ada 4 level hubungan kita. Kami ini yang di sini dengan Bapak Ibu 4 level. Level pertama, kami sebagai pengelola
kita buat rencana, lalu hubungannya kita sebagian sosialisasi. Jadi kalau ketemu sosialisasi aja. Bapak Ibu dengerin. Itu level paling rendah tuh, hubungan antara pemerintah dengan warga. Pemerintah melakukan sosialisasi. Yang kedua, pemerintah melakukan namanya konsultasi. Pemerintah buat rencana, lalu tanya pendapat. Itu bisa lihat. Yang ketiga namanya partisipasi. Bapak melakukan, kami melakukan. Yang keempat namanya kolaborasi. Kita kerjakan sama. Tadi siapa yang mau nanam jengkol? Ada yang mau nanam jengkol, mau nanam pete. Betul nggak Mas? Tempat ini adalah tempat kita melakukan kolaborasi. Jadi bukan sekedar pemerintah buat rencana lalu sosialisasi. Bapak Ibu nonton aja tuh di situ. Tidak, justru kita ingin kerjakan sama-sama. Memang yang menyiapkan fasilitas utamanya adalah pemerintah. Tetapi ketika sudah sampai perawatan, kegiatan, kita ingin dikerjakan sama-sama. Siap Bapak Ibu? Siap. Itulah taman kita, itu milik kita, disitulah kita berkegiatan. Jadi nantinya ini akan menjadi salah satu contoh. Kebetulan ini yang salah satu pertama ya, yang di sini ya. Bapak Ibu ini pertama loh. Buat contoh se-Jakarta loh. Kalau di sini keren, nular ke semuanya. Kalau di sini ada masalah? Jangan, ampun. Kita mau nularin di tempat lain, jangan dah. Lihat tuh, lubang buaya, kapok. Jangan. Justru di sini harus menunjukkan yang baik, yang bagus, sehingga bisa menjadi contoh di tempat lain. Kita nantinya ingin taman ini, kalau lihat rancangan tadi bagus ya rancangannya? Bagus, rancangannya bagus, sudah mempertimbangkan pendekatan-pendekatan terbaru. Jadi kalau bikin taman itu jangan lihat dulu tamannya begini, oh jangan. Kalau taman tuh lihatnya masa depan, jangan masa lalu. Apalagi yang akan banyak di taman ini siapa? Ya, semua usia kan, dari yang paling senior sampai hari ini kebutuhan warga di abad 21 ini sering berbeda-beda, betul ya? Nah, kita ingin fasilitasi. Jadi saya bersyukur sekali tadi saya melihat sebagian dari rancangannya yang menggambarkan bahwa Jakarta kota yang modern, kota yang rancangan-rancangan itu berani. Kita kalau kadang-kadang bikin rancangan tuh suka takut-takut sama warna, pilihannya itu aja, betul nggak bisa? Lampu itu aja. Ini yang berani. Jakarta udah mulai sekarang. Insya Allah satu-satu. Termasuk Bapak Ibu lihat kalau Jalan Sudirman ada JPO itu sekarang. JPO-nya pakai desain yang unik bukan? JPO itu bisa aja desainnya biasa, tapi begitu unik dia memberikan pengalaman baru bagi kita. Bukan hanya tempat lewat badan, tapi tempat kita punya pengalaman baru. Nah, kita berharap nantinya taman-taman ini bisa memberi pengalaman. Nah, saya ingin Bapak Ibu semua yang saya hormati, dalam kesempatan diskusi pada pagi hari ini, Bapak Ibu sampaikan apa yang menjadi kebutuhan dari warga. Seperti tadi sampaikan, yang tadi soal dagang, betul ya? Kenyataannya ada kan itu kebutuhan dan supaya teman-teman yang selama ini merancang tahu persis. Mereka mengumpulkan praktek-praktek terbaik. Mereka juga melakukan observasi di lapangan. Nah, Bapak Ibu sampaikan itu supaya bisa lebih lengkap lagi. Bapak Ibu bikin baju itu ada pendekatan dulu. Beli baju jadi ukuran S, M, L, XL, betul ya? Betul? Itu satu pendekatan. Terus ada lagi beli baju dengan cara bikin di penjahit, betul ya? Kalau dibikin penjahit gimana caranya? Diukur. Tiap badan beda nggak? Beda. Pakai baju X, S, M, L bisa nggak? Bisa. Rasanya lain nggak? Lain. Mana yang lebih pas? Biasanya yang lebih pas yang pakai kalau ngukurnya benar, betul nggak? Kalau pakai penjahit ngukurnya nggak benar, sama aja. Hari ini penjahitnya sedang melakukan pengukuran. Pengukuran dilakukan dengan cara mengetahui kebutuhan.
kan sama. Lengan butuhnya berapa senti, betul nggak? Pinggang butuhnya berapa senti, itu kan ukur kebutuhan kan? Hari ini sedang mengukur kebutuhan. Bapak Ibu sampaikan kebutuhan-kebutuhan itu, sehingga nanti yang nanti bikin polanya itu bisa bikin pola yang benar. Nanti bagian yang gunting adalah gitu, yang mulai ngeduk-ngeduk tuh, sampai jadi barangnya. Nah, kita berharap ini semua bisa jadi contoh. Tamannya contoh, tapi yang tidak kalah presis, prosesnya jadi contoh. Prosesnya seperti sekarang nih. Sekarang dan nantinya kita berharap bisa sudah ini jadi. Mudah-mudahan tahun ini ya semua selesai. Ibu rencanakan bulan Agustus nanti. Mudah-mudahan bisa 17-an di sana ya. Lalu kita kelola taman ini sama-sama seperti barang milik kita. Kalau itu bisa terjadi, nanti bukan hanya contoh buat Jakarta, insya Allah dari lubang buaya, contoh untuk seluruh Indonesia. Siap, Bapak Ibu? Siap ya? Bismillah. Jadi Bapak sekalian, itu yang saya ingin sampaikan. Saya berharap Bapak Ibu semua yang saya hormati berikan kontribusi yang lengkap, partisipasi, dan nanti manfaatkan dengan baik. Pada teman-teman perancang, terima kasih. Saya berharap betul-betul ini adalah desain yang standarnya world class, manfaatnya grassroots. Manfaatnya grassroots tuh, tapi standarnya world class. Jadi kehadirannya dirasakan sebagai manfaat bagi semuanya. Jangan sampai kita world class, manfaatnya world class juga tuh. Dari bawah nggak merasakan, kita ingin itu merasakan semua. Begitu ya, Bu Susi, Pak Wali, Pak Anggota Dewan yang saya hormati. Insya Allah ini menjadi manfaat bagi kita semua, membawa berkah juga pertemuan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung pamit ya Bapak Ibu. Teruskan perjalanan dan mengganggu terusan nih diskusinya. Selfie dong jadinya dong. Bantuin potret. Pak Dede. Siap. Udah siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bukan main, Pak Anies nih pegawai juga pada berebutan, bukan warga doang. Tugas ya. Terima kasih. Kalau mau ganti foto malah, emang kamu ganti? Enggak. Ini boleh Pak. Ini aku buat. Iya, nggak bisa ninjau lokasi. Bener lancar hari ini. Alhamdulillah. Baik bener. Siap. Ada banyak. Pak. Assalamualaikum Pak. Ini sono ya. Kita ini Pak. Ini Pak Anwar Pak. Boleh foto nggak? Semua pelayanan itu dari satu kemudian dengan produk baru dipecahkan bisa langsung, tapi belum berjalan. Sudah 3 1, 2 kita lagi 1, 2 kita lagi 1, 2 siapa? Ntar kita tes aja. Siapa? Kamu lagi. Masih nggak ada lagi. Banyak Pak. Tenang banyak, stok banyak. Coba Pak.